Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Ya Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum. Halaman 27. As-sabi'u as-sunanul lati ba'da al-faraghi min al-wudu' syurbuhu min fadli wudu'ihi wa rashyi izarihi bih. Ad-du'a'u ba'dahu mustaqbilan lil-qiblah wa rafi'an yadayhi bihaythu yura bayadu ibtayhi wa huwa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Alhamdulillah wa syukurillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan dari Kitab Al-Aham, kumpulan Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf dari Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait, sampai di dalam bab tentang sunanul wudu. Di dalam sunnah selesai daripada berwudu. Pertama-tama sunnah katanya meminum sedikit dari air wudu kita. Ulama-ulama mengambil berkahnya dari wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat berebutan mengambil air bekas wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu buat diri kita sendiri, karena badan kita dan keberkahan wudu, tetesan-tetesan wudu ciptain malaikat-malaikat yang memintakan ampunan kepada Allah untuk kita. Masya Allah. Ya, dan juga mencepretin kain kita yang di bagian kubul kita, seolah-olah menghilangkan was-was. Menghilangkan, jangan kita was-was lagi setelah kita selesai wudu, cepretin depan kubul kita untuk menghilangkan daripada was-was kita, daripada sisa-sisa istinja. Lalu doa setelah itu menghadap kiblat, mengangkat tangan setinggi-tingginya, boleh katanya melihat ke langit dengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Allahumma ij'alni minat tawwabin, ya Allah jadikanlah aku orang-orang yang bertaubat, waj'alni minal mutatahhirin, jadikanlah aku orang-orang yang bersuci, waj'alni min ibadikas salihin. Ini hadis di Imam Tirmidzi. Qira'atu suratul Qadr, sunnah Habib Salim Syatri dan para ulama-ulama membawakan ini hadis, membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadri sampai habis, bahkan 3 kali. Waduh, lama 3 kali Inna anzalnahu, terus membaca ayat kursi, terus membaca kulhu lagi. Masya Allah, ulama-ulama sabar berwudu. Kalau gitu udah berat-berat, udah pengen jalan aja langsung. Ya, karena itu waktu-waktu ijabah, saat-saat diterima doa kita, saat-saat bersamaan dengan istighfar malaikat, bersamaan dengan apabila kita berdoa, kata malaikat walaka amin, dan bagimu aku aminkan. Oh, diaminin sama malaikat. Ya, maka kita buang-buang waktu, ya, enggak ada perasaan waktu itu saatul ijabah. Habis berwudu, madhab kiblat, angkat tangan, buka pintu langit semuanya. Ya, kita seraya berdoa meminta doa-doa diterima, doa duniawi dan dunia ukhrawi. Setelah itu salat sunnatul wudu, yang mana Bilal di malam Isra dan Mi'raj semalam Rasulullah SAW mendengar trompa Bilal, langkahan kaki trompa Bilal. Bilal ada di surga, Masya Allah. Pulang ditanya Bilal, apa amalanmu katanya? Ya Rasulullah, aku setiap berhadas, aku langsung sembahyang 2 rakaat sunnatul wudu. Nah, ini kata ulama dibenerin sama Rasulullah, direstuin sama Rasulullah, dibolehin sama Rasulullah. Takrirat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada hadisnya, ada perbuatannya, ada takriratnya, ada syama'ilnya Rasulullah sallallahu alaihi. Nah, ini pekerjaan sahabat dibenerin sama Rasulullah, ditandatanganin sama Rasulullah, dibolehin sama Rasulullah sallallahu alaihi
inisiatif Bilal sembahyang sunnah wudu setelah berwudu. Ya. Bihaitsu tunsabu ilaih, ya. Dan betul kita baca Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Wa tandariju fi ghairiha, bisa masuk di situ sunnah tahiyatul masjid, masuk. Pas-pasan waktu duha, boleh kita sembayangan masuk dulu. Kalau kita mau sembayang istikharah, masukin lagi istikharah. Balik sampai 7 niat boleh. Kalau kita mau masukin di dalam 2 rakaat pas kita habis tahiyatul wudu, habis sunnatul wudu, misalnya tahiyatul masjid, misalnya kalau di rumah duha mau istikharah, mau masuk sholat, masuk ke rumah, silahkan, itu masing dibolehkan. Satu niat sunnah untuk beberapa sholat, kuliah dan kulhu. Setelah itu berdoa, karena di dalam hadis Rasulullah SAW, siapa yang berhadas dia enggak berwudu maka jauh dariku. Siapa yang berhadas berwudu enggak sembahyang jauh dari aku. Siapa yang berhadas dia berwudu dia sembahyang enggak didoa enggak ini masih jauh juga katanya. Siapa yang berhadas dia berwudu dia sembahyang dia berdoa diterima oleh Allah doanya. Suka-suka kita terburu-buru sembahyang aja enggak, wudu enggak sembahyang. Nah, habis wudu bangun aja langsung, jangan, doa dulu, istighfar, minta doa. Di situ doa mustajab dari kita berwudu. Nah, yang ke-8 daripada sunnah-sunnah wudu bagi awam yaitu istiqbalul qiblah. Setelah kita berwudu, kita beristiqbal qiblah. Begitu juga kalau kita mendengar azan, kita menghadap kiblat dan kita berdiri. Kebenaran pas ada wudu azan, kita berdiri menunggu selesai azan dan menghadap kiblat. Atau kita duduk langsung karena waktu-waktu misalnya endal ghurub, waktu lagi terbenam nggak boleh sembahyang, nggak boleh sembahyang. Atau berwudu habis sembahyang subuh, kita nggak boleh sembahyang lagi diharamkan, makruh syadidatul karahah, habis sholat subuh kita masuk masjid jangan sembahyang tahiyah karena waktunya apa itu lagi sembahyang habis subuh dan sembahyang habis duduk aja, julus, sunnahnya julus, madhab kiblat, zikir, baca tahiyatul masjid bisa diganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula, itu bisa diganti dengan tahiyatul masjid. Atau kita baca nawaitu sunnatal i'tikaf muddata julusi fi hadzal masjid. Aku meniat sunnah beriktikaf selama aku duduk. Nah, di dalam berwudu tadi enggak boleh kita makruh menyepretin sisa-sisa wudu. Wah, kayak orang segen aja air. Enggak boleh, padahal itu tadi kita bilang setiap tetesnya diciptakan malaikat memintakan ampun kepada kita terima itu air, biarin rasa berat sedikit, air basah muka, tangan, ya, kepala, biarin, ya. Sunnah lagi memakai air jangan boros, memakai dengan hemat, itu juga sunnah-sunnah di dalam berwudu, ya. Sunnah lagi jangan berbicara lagi wudu. Tadi sunnah madhab kiblat, kalau wudu duduk lebih bagus daripada berdiri. Duduk lebih bagus berdiri. Suka-suka ada masjid-masjid yang udah bagus sekarang di tempat duduk. Kalau bisa kita kasih madhabnya madhab kiblat, pas madhab ke sini jadinya. Jangan berbicara. Ya. Begitu juga kalau dia ada gayung, ya sekarang udah main keran semuanya. Dulu kesian orang dulu masih pakai gayung karena bak gede beramai-ramai masing pakai gayung-gayung satu-satu. Sekarang udah keran langsung. Ya, dahulu mungkin ada orang yang megangin bagi ustadz, bagi guru atau orang yang tua, ya kan? Kalau kita selang gitu, sekarang semua ada masing-masing dengan apa? Dengan keran. Sunnah juga nggak boleh kita nampar-nampar air ke mulut atau ke muka. Nampar-nampar itu makruh di dalam
berwudu. Sunnah juga kita mualah, jangan berhenti urutan-urutan basuhan langsung, jangan ada jeda dari tangan, dari mulut terus ke muka, dari muka ke tangan, tangan ke kepala, jangan ada jeda. Kalau dijedah misalnya ngomong dulu pakai handphone, akhirnya kering, ulang lagi dari awal. Kalau udah kering, ngulang lagi dari awal. Maka dia harus langsung dari anggota ke anggota dibasuh, nggak boleh dia berbicara atau berhenti daripada wudunya. Kalau kering, dia harus ulang lagi ke wudu yang pertama lagi. Kalau kita sambil di tempat itu ada tempat istinja, kita jauhin, jangan berwudu di tempat ada istinja. Misalnya tempat kencing juga, tempat wudu juga. Wah, ini masih ada apa? Cepretan-cepretan najis. Cepretan-cepretan najis. Makruh, Rasulullah nggak boleh kita berwudu di tempat yang kita kencing. Pindah ke tempat dulu, orang dulu ada tempat kencing sendiri, tempat wudu sendiri. Kalau kita situ ada yang kencing, di situ ada yang wudu. Wah, bisa-bisa was-was kita. Ada yang berdiri kencingnya, ada yang bisa mengalir di bawahnya. Ya, maka jauhin itu semuanya. Jangan sampai ada cepretan bekas-bekas kencing. Ya, tentunya kalau kita masih muda, zaman dahulu nggak boleh kita minta diwuduin. Ada yang nuangin kita, kecuali darurat. Misalnya ada air nggak ada, hanya selang doang. Nggak bisa kita megang selang kita berwudu. Ya kan? Ingat nggak megang sel? Mesti ada yang pegangin tuh selang, baru itu boleh kalau darurat. Kalau sekarang udah keran. Dan juga jangan pakai handuk langsung. Ambil berwudu, ambil handuk. Sekarang tisu. Udah dihapusin semuanya itu. Diusap apa? Dengan hand itu jangan. Kita sunnahnya jangan kita hilangin bekas-bekas air wudu dari badan kita. Biarin basah. Nanti menjadi cahaya buat kita, nur di badan kita, nur di jidat kita, nur di wajah kita, nur di tangan kita, nur di kepala kita, semuanya itu bekas-bekas tanda wudu. Jangan juga lebih dari 3 kali basuhan. Dianjurkan pas 3 kali, jangan was-was. Wah, 3 kali, ulang lagi 4, ulang lagi 5 akhirnya. Nggak boleh, itu makruh nanti ya. Begitu juga jangan dia berwudu sedikit. Zaman dahulu air wudu kurang, nggak ada malahan yang disebut di dalam hadis Rasulullah SAW. Wudunya Rasulullah dengan 1 mud, 1 mud ya kurang lebih 750 mililiter. Ini berapa nih? 330, jadi 2 ginian. 2 apa? 2 botol kecil nih, 750 mililiter, itu 1 mud. Kalau mandinya 4 mud, jadi 4 kali 750 berapa? 3 liter. Ya Allah, nggak ada air. Tapi lebih kurang lagi nggak boleh, nggak cukup kalau kurang. Misalnya kita wudu segini, zaman sekarang waktu kita haji, semprotan, tahu semprotan? Orang-orang yang hemat haji nggak ada kan semprotan yang suka nyemprot tuh, masukin air, semprot aja bisa tuh. Jadi kita hemat banget, karena di Arafat susah air, mau bangun keluar susah, tempat hilang ntar. Di situ aja nyemprotin. Nah, boleh katanya kalau dalam keadaan darurat, pas badan kita, muka kita semprot, kita ucek 1 kali. Wajibnya kan sekali. Kita semprotin semuanya, kita ucek sekali. Semprotin semuanya, kita ucek sekali. Begitu juga kepala sekali, udah cukup. Kaki sekali. Nah itu sangat hemat tuh. Karena pakai semprotan. Semprotan yang itu, yang kayak minyak wangi tuh. Ya, itu boleh. Tapi dalam keadaan darurat, jangan tiap hari begitu. Ya. Memang nggak ada air, kita banjir air kita, alhamdulillah. Al-istihaz niat ila akhir al-wudu. Hadirkan niat dari awal sampai akhir. Bukan ngucap, hadirin bahwa kita lagi wudu. Niatin semua anggota, kita niatin. Wajib enggak, tapi sunnah. Ingat kita lagi berwudu. Suka-suka nanti takut ada niat yang enggak kita baca. Seperti katanya mandi junub. Hadirin itu niat dari awal, pas masuk udah niat mau mandi junub. Jadi siram langsung niatin.
tatkala basuh niatin, ingetin, jangan sampai kita lupa. Innamal a'malu, karena kalau dia beribadah semuanya nggak pakai niat nggak diterima. Itu dia mahalnya niat. Ya, ibadah yang mubah jadi taat, ibadah yang adat jadi ibadat, karena dengan niat. Wudu disunnahkan kalau kita mau tidur. Hadis Rasulullah SAW, siapa yang tidur berwudu maka dia dalam keadaan suci. Apa dia meninggal, dia menghadap Allah dalam keadaan suci dan diampuni dosa-dosanya. Mau baca Quran juga tentunya jelas, wala yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci, yaitu berwudu. Nah, kita masuk ke masjid, cepat-cepat kita berwudu. Mau ngajar juga dalam keadaan berwudu. Ya, itu semuanya. Berzikir, kita mau kumpul berzikir, sunnah juga kita berwudu, karena silahul mu'min. Sampai ziarah kubur ulama-ulama, ya. Kalau kita ketemu orang wali atau orang-orang yang bisa mengkasyaf kita, sunnah kita berwudu supaya tidak dilihat katanya batin kita, karena aulia melihat batin kita. Kalau dengan wudu terhalang, dengan wudu tersebut dia nggak bisa mengkasyaf kita, nggak bisa mengkasat kita. Ya, itu juga dikatakan ya. Sebaik-baiknya tajdidul wudu, memperbaharui wudu selalu. Apabila batal wudu. Sembahyang tapi habis sembahyang doa, jangan lupa itu. Ya. Kalau kita batal, kita wudunya terus kita sembahyang. Habis sembahyang kita apa? Doa mustajab tuh. Ingetin di situ, doa lagi mustajab. Pas-pasan kita berwudu, ya. Begitu juga selalu dalam keadaan berwudu, karena kata Rasulullah al-wudu silahul mu'min, ya. Menjaga wudu itu juga katanya memanjangkan umur. Kata Abdullah bin Mas'ud di dalam Majalus Saniyah, kalau sering kita berwudu, ya, wajah kita berseri-seri. Begitu juga sehat. Begitu juga katanya murah rezeki. Kita berwudu. Banyak sekali fadilah wudu. Ya, sehat, murah rezeki, artinya lincah, apa namanya? Orangnya aktif gitu kalau dia berwudu. Sembahyang, karena kan habis itu langsung sembahyang. Jadi gerak, senam, ya. Begitu juga rezeki murah, begitu juga muka cerah, muka ibadah, muka cahaya, muka nur, dan dipanjangkan umur kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa jaga wudu. Ini hari pas-pasan bab wudu, nanti kita habisin di dalam minggu-minggu akan datang. Saya minta maaf, banyak banget undangan, hampir 4 undangan di malam. Saya mesti lari, uber-uberan undangan. Enggak selaman lagi, saya mau jalan lagi. Minta maaf. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ath insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa waqafatin lana fi dinina ma'a al-qudri wa al-wadad rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tarqami qawlan wa fi'lan karama warzuqna kulla halalan darima wa akhila qiya ulama mahza bilkhair wa kufra kull shar rabbana aslih lana kull shurur wa akhira wa وَبِأَنَّ رَبَّنَا مُولَدُّهُمْ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا رُسُلُ الْأَنْوَارِ وَاغْفِرْ اسْتُمَاتَ أَمْرُهُمْ سَدَدَ وَصَلَاةُ اللَّهِ بَشَّ الْمُصْطَفَى مَنْ إِلَى الْهَدِي دَعَانَا وَالْوَفَى بِكِتَابٍ فِيهِ لِلنَّاسِ شِفَاءٌ وَعَلَى الْآلِ الْكِرَامِ الشُّرَفَاء وَعَلَى